Selamat pagi, Pak Teguh. Perkenalkan, nama saya Kevin Kusumo dengan NIK 204 11000071 kelas PPO Q1. Di sini saya akan menjelaskan program saya untuk memenuhi tugas UTS PPO Q1 yang bernama program Simple Bank. Oke, pertama yaitu saya membuat package package untuk UTS PPU yang isinya hanyalah tiga program ini atau tiga coding ini. Yang pertama yaitu kelas nasabah. Di sini saya membuat kelas nasabah lalu menginputkan atribut-atributnya dengan tipe-tipe datanya. Di sini saya set minus saldo 50.000, yang lainnya saya tidak set. Dan saya di sini menggunakan scanner. Selanjutnya yaitu pembuatan kelas public nasabah yang berisi norek, nama, saldo. Lalu selanjutnya yaitu public void tarik tunai memiliki atribut nominal. Di sini nominal akan dipanggil dan dipakai pada program utama dan lalu akan ditransferkan ke dalam sini untuk dilakukan perumusan ini. Di sini tarik tunai nanti dipakainya di program utama. Di sini syaratnya yaitu jika saldo dikurangi nominal yang diinputkan nanti kurang dari minimum saldo yang saya inputkan di deklarasi adalah 50.000, maka sistemnya akan tidak akan berjalan. Lalu maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Lalu jika misalnya syarat terpenuhi, syarat ini terpenuhi, maka saldo dikurangi nominal. Seperti itu. Yang kedua yaitu store tunai. Maaf, di sini saya agak pilek. Yang pertama yaitu di sini sama risi nominal yang akan diinputkan di dalam program utama nanti. Nah, di sini itu sama juga di sini jika nominal di sini saya store tunainya memiliki minimal yang saya inputkan sendiri adalah 20.000. Jadi jika store tunainya nominalnya dikurangi dari 20.000, maka program tidak akan berjalan, program akan kembali ke dalam menu dan akan menuliskan maaf nominal store tunai minimal adalah 20.000 rupiah. Tapi jika lebih dari 20.000 atau sama dengan 20.000, maka nominal akan saldonya akan ditambahkan sejumlah nominal diinputkan. Yang ketiga yaitu public void set saldo. Di sini saldonya akan dipanggil pada saat kita masukkan nasabah baru. Yang selanjutnya yaitu transfer. Nah, di sini itu transfer itu memiliki dua rekening. Jadi ada rekening tujuan dan rekening aslinya. Dan juga atribut nominal. Di sini rekening ini bukan void dan make return, return nilai. Return nilainya ini adalah saldo pada tujuan, pada nomor rekening tujuan. Jadi yang diubah adalah nomor rekening tujuannya yang ditambahkan, bukan ke dalam saldonya, bukan saldo pengirim. Dan saldo pengirimnya adalah saldo ini yang akan digunakan nominal sejumlah nominal ditentukan tersebut. Lalu ketiga, yang selanjutnya yaitu cek saldo. Di sini yang dijalankan akan mengecek saldo Anda. Yang selanjutnya yaitu get norek, get nama, get saldo. Ini untuk memasukkan, melakukan getter saja. Selanjutnya yaitu kelas nasabah kontrol. Yang pertama yaitu saya membuat public class nasabah kontrol yang berisi string norek dan nama, lalu integer saldo. Dan di sini saya menggunakan array list, memiliki nama array yaitu list, tabel list. Nah, di sini saya tambah public void tambah. Ini adalah untuk menambah nasabah baru yang nanti akan diinputkan di program utama. Yaitu dengan cara nama dari array-nya yaitu list. Di sini saya add nasabah baru, yaitu variabelnya ini. Selanjutnya yaitu public nasabah cari. Nah, di sini tuh pencarian ini dilakukan terus-menerus pada saat kita menginputkan nomor rekening. Jika kita ditanyakan nomor rekening yang Anda, nah itu nanti misalnya kita mau melakukan transfer, kita kan masukkan nomor rekening dulu. Nah, jika nomor rekening yang kita masukkan itu sama dengan nomor rekening yang ada di dalam array atau ada di dalam array, maka yang terjadi adalah kita mengembalikan i-nya itu, kita jadi mengambil get norek, lalu mengambil juga
Ini untuk membandingkan apakah ada atau tidak, membuktikan aja gitu. Tapi akan digunakan terus menerus. Jika misalnya tidak ada, maka yang di return adalah nol atau tidak mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya yaitu public void view all. Di sini adalah menggunakan looping. Di sini berguna untuk melihat keseluruhan dari seluruh isi dari array yang kita buat, yaitu array list di sini saya. Di sini syaratnya adalah integer i0 biasa kan ya. I kurang dari list size dot size. Di sini adalah panjang dari listnya kita atau besar dari ukuran list kita atau tabel variabel tabel array kita. Misalnya kita memiliki 2 nasabah, berarti list size-nya kita adalah 2. Lalu akan dilakukan pencetakan nomor rekening, nama pemilik, dan nominal dari seluruh nasabah tersebut. Selanjutnya yaitu hapus, sama seperti cari. Cuma di sini yang membedakan adalah jika ketemu atau jika nomor rekeningnya itu sama dengan yang kita inputkan atau ada di dalam array, maka elemen dari array tersebut itu atau nasabah tersebut itu akan dihapus sesuai dengan nomor rekening yang kita inputkan jika memang ada. Selanjutnya itu edit nasabah. Di sini tidak saya gunakan pada tabel utama karena di petunjuk pengerjaannya tidak ada dan di main menunya juga tidak ada. Tapi di sini saya tetap buat. Dan di sini kenapa saya tidak masukkan semuanya, yaitu ada nomor rekening, ada saldo, kan gitu ya, selain nama. Karena menurut saya itu nomor rekening itu tidak bisa diedit atau tidak batas diedit karena merupakan primary key dalam setiap bank. Selalu berbeda-beda kan setiap orang. Nah, yang kedua itu saldo. Saldo itu juga tidak batas karena saldo itu hanya bisa berkurang atau bertambah pada saat dilakukannya transaksi transfer, transaksi pengambilan tarik tunai, penambahan, dan juga abonemen seperti itu. Jadi tidak bisa diedit seenaknya juga. Saya seperti itu. Selanjutnya itu kelas program utamanya. Di sini saya menggunakan scanner juga. Yang pertama saya menggunakan membuat public class program utamanya yang memiliki atribut-atribut seperti berikut. Yang kedua yaitu saya membuat public void static void main. Nah, di sini saya menggunakan switch case, yaitu ketika benar maka program ini akan ditampilkan. Lalu kita bisa memilih program yang kita inginkan 1 hingga 8 program mana kita inginkan. Lalu saya jika case 1, jika masukkan 1 yaitu registrasi baru, maka kita akan diminta untuk masukkan nomor rekening kita, nama kita, dan saldo awal kita. Nah, saldo awal ini bukan sebagai saldo minimal. Saya berpikir karena saldo awal itu adalah uang pertama kita masukkan dalam bank. Karena biasanya kan di bank kan kita membuat ATM, kita membuat akun baru di bank itu, kita kan harus memasukkan dulu 500.000 atau 700.000 sesuai kehendak kita. Nah, itu adalah saldo awalnya. Jadi tidak harus saldo minimal. Selanjutnya yaitu tapi di sini ada syaratnya juga. Kan tidak mungkin saldo minimalnya 50.000 tapi saya masukkan kurang dari 50.000. Nah, ya udah ini jadi akhirnya jika kita mencoba masukkan saldo kurang dari 50.000 pada pembuatan nasabah baru, maka program akan kembali ke menu dan menuliskan maaf saldo minimal adalah sekian. Jika berhasil, maka akan terbuat nasabah baru yang akan masuk ke dalam tabel array list kita. Lalu kedua, jika kita memasukkan setor tunai, maka kita akan masukkan nomor rekening kita. Lalu kita akan melakukan pencarian. Nah, yang tadi saya jelaskan itu. Nah, di sini dicari apakah nomor rekening yang kita masukkan itu sama di dalamnya ada di array list atau ada di dalam array list. Jika misalnya ada, maka dilakukan masukkan nominal uang yang diingin disetorkan, lalu kita masukkan nominalnya, lalu nominal tersebut akan masuk ke dalam nasabah, lalu akan diputar dan atau diolah di dalam store tunai. Selanjutnya yaitu di sini ada penarikan. Sama seperti tadi, yang membedakan di sini hanyalah ada tarik tunai. Dan kan ini store tunai ya fungsinya. Di sini fungsinya adalah tarik tunai. Mohon maaf, maksud saya prosedurnya. Ini ada tarik tunai. Jadi di sini tadi kan store menambah, nah di sini berkurang. Itu aja bedanya. Yang keempat itu transfer. Nah, di transfer itu kita memiliki 2 nomor rekening, harus memiliki 2 nomor rekening minimal, tidak bisa transfer dengan dirinya sendiri.
Nah, pertama yaitu kita masukkan nomor rekening yang punya kita atau rekening eh, yang melakukan transfer. Nah, kalau kita masukkan, nah kita lakukan pencarian lagi. Nomor rekening itu ada tidak sih di dalamnya transfer tersebut, di dalamnya rilis kita. Jika ada, maka kita akan diminta masukkan nomor rekening tujuannya. Nah, sama, tujuannya itu tersebut kita cari lagi. Ada nggak sih di dalam rilis kita? Kalau misalnya tidak ada, maka program akan kembali ke menu, tapi jika ada, maka akan lanjut, yaitu masukkan nominal transfernya, yaitu sebesar nominal yang kita inputkan. Nah, di sini saya tidak masukkan minimal nominalnya. Lalu selanjutnya yaitu nomor case 5, yaitu pengecekan saldo. Nah, kita masukkan nomor rekening lagi, dan lagi-lagi kita akan melakukan pencarian lagi ke dalam nomor rekening kita masukkan. Jika memang ada di list, maka saldonya akan dicetak. Selanjutnya adalah penghapusan. Sama seperti tadi, kita masukkan nomor rekening, jika ada, maka akan dihapus. Maksudnya nomor rekening tersebut beserta nama dan serta saldonya akan dihapus dari area list kita. Yang ketujuh yaitu view all. Di sini adalah gunanya untuk mencetak seluruh nasabah yang ada di bank kita, mulai dari nomor rekeningnya, namanya, saldonya. Nah, itu. Dan terakhir adalah system exit, yaitu untuk menutup program atau apa ya, logout lah istilahnya. Nah, kita langsung jalankan ya program kita. Nah, ini adalah tampilan dari program milik saya. Itu pertama adalah judulnya program Simple Plan, dibuat oleh saya, Kevin Kusumo, dengan sekian sebagai tugas UTS mata kuliah PPO kelas Q1 dengan dosen Pak Teguh. Nah, ini adalah tampilan menu saya. Kita dapat silahkan pilih menu 198. Nah, kita pertama akan melakukan registrasi karena di sini adalah kosongan, belum ada nasabah. Kalau kita mau ngecek, kita bisa langsung mengetikkan 7 di enter. Lalu, nah di sini tidak muncul apapun atau tidak muncul nomor rekening, data nasabah, semua data nasabah sama saya tidak ada karena belum ada inputan. Langsung kembali ke menu lagi. Nah, kita lakukan registrasi dahulu. Nomor rekening yang kita coba R01 dengan nama Kevin. Saldo awal yang saya miliki misalnya 250.000. Nah, lalu yang kedua kita coba setoran tunai. Kita masukkan dulu lagi R01 rekening kita tadi. Kita masukkan karena ada ya, jika ada kita bisa masukkan nominal yang kita inginkan. Nah, nominal tadi kan minimal 20.000 ya, kita coba kalau misalnya 15.000, kurang dari itu bisa atau tidak. Nah, kita masuk 15.000, kita akan muncul maaf nominal store minimal adalah sekian. Kita langsung kembali ke dalam main menu lagi, kita coba lagi store lagi, nomor rekening R01 lagi dengan sebesar 25.000, kok ada 20.000. Nah, maka setor tunai sebesar Rp25.000 berhasil. Lalu saldo saya menjadi Rp275.000. Yang ketiga, saya coba menarikan tunai. Nomor rekening R01 kita coba tarik 100.000. Nah, berhasil. Masukkan yang tarik sebesar 100.000 berhasil. Kita dapat ceknya pada pengecekan saldo nomor 5 dengan nomor rekening R01. Nah, kita dapat lihat tadi kan 275.000, dengan 100.000 ditarik jadi 175.000. Maka tadi nomor 3 menarikan tunai dan pengecekan saldo program saya berhasil. Lalu yang selanjutnya kita coba transfer. Di sini saya harus membuat rekening baru karena tidak mungkin melakukan transfer ke dalam rekening yang sama ya, kan tidak masuk akal. Nah, kita coba pembuatan baru rekening R02 dengan nama bebas, misalnya Arjun gitu aja. Saldo minimalnya misalnya 500.000. Nah, di sini kita cek dulu apakah sudah berhasil sih kita membuat rekening tersebut. Nah, di sini kita masuk 7, maka ada berhasil, yaitu dapat terlihat ada 2 nasabah di sini. Yang pertama yaitu R01 rekeningnya dengan nama Kevin, saldo sekian. Yang kedua R02 Arjun dengan saldo sekian. Lalu kita coba melakukan transfer. Nomor rekening yang pertamanya adalah nomor rekening pengirimnya.
kita coba R01. Kita coba R02 lah, uangnya lebih banyak. Nah, lalu kita coba masukkan rekening tujuannya R01, kita coba. Nominalnya misalnya saya mau mengirimkan 250.000. Nah, ini karena sudah berjalan, program berhasil, kita dapat mengeceknya pada postingan saldo. Tapi karena sudah coba, kita coba nomor tujuan aja agar kelihatan semua. Nah, di sini dapat lihat programnya berhasil, transfer berhasil karena saya uangnya berubah jadi 425.000 dan Arjun menjadi 250.000. Lalu kita coba lagi untuk yang selanjutnya, yaitu penutupan rekening atau penghapusan rekening dari release. Kita coba, misalnya kita mau hapus R02. Nah, karena R02 ada, dicari itu ada, maka rekening R02 berhasil dihapus. Kita lalu ngeceknya pada nomor 7. Nah, dapat terlihat di sini R02 sudah tidak ada atau sudah hilang dari release kita. Hanya tersisa rekening saya sendiri. Selanjutnya yaitu adalah exit program. Nah, sudah berhasil keluar dari program. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.